Dalam video kali ini, kita akan praktek olah data dengan software SPSS. Jadi kita menggunakan metode namanya regresi berganda. Ya, datanya itu data questionnaire. Nah, ini dia datanya, ya. Jadi kita akan menggunakan software SPSS. Itu dia. Jadi variabelnya itu ada X1, sistem ERP, X2-nya, variabel X1 sistem ERP, X1. Dia ada 10 item pertanyaan. Ada 10 item pertanyaan untuk X1-nya. Kalau X2-nya variabel kompetensi SDM, X2. Nah, kalau X2-nya ini dia hanya ada 3 item pertanyaan X2-nya. Kalau X3-nya kompleksitas operasi X3 itu ada 6 item pertanyaan. Kalau Y-nya ketepatan waktu pelaporan keuangan Y itu ada 10 item pertanyaan. Nah, itu dia. Oke ya. Nah, di sini jumlah respondennya itu ada 316 responden. Jumlah respondennya. Nah, untuk datanya sendiri, ini datanya itu skala Likert ya. Datanya itu skala Likert dari 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3. Nah, 3 ini kadang bisa netral. 3 bisa kurang setuju atau ragu-ragu. Bebas ya. Kalau 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, jadi ini jawaban respondennya. Ini jawaban responden pertama, jawaban responden kedua, sampai jawaban responden ke 316. Contohnya X11 itu pertanyaan pertama untuk variabel X1. Dia jawab 4. Kalau 4 berarti setuju. X12 itu item pertanyaan kedua dari X1 ya, itu dia. Setuju juga 4. Sampai ini dia. Contohnya Y19 ya. Y19 berarti pertanyaan ke-9 dari variabel Y. Dia jawab 2. 2 berarti tidak setuju. Itulah dia jawabannya. Nah, kemudian ya dari sini ini ada X1. Ini skor totalnya. Nah, ya dia pakai rumus sum untuk menjumlahkan ya. Menjumlahkan tiap-tiap barisnya. Ini X1. Ini sum ya, jumlah dari X2-nya. Ini sum jumlah dari X3-nya. Ini sum ya dari Y-nya. Jadi dijumlahin ya, ini skor totalnya. Ya, skor total. Nah, sekarang kita mulai praktek ya. Ini jadi datanya itu data SPSS ya. Jadi data yang ada di Excel ini ya, dari X11, X12, X13 sampai Y ya, data ini semua ya, data ini di-copy semuanya. Data ini di-copy semuanya, kemudian dipindahkan ke dalam SPSS. Nah, seperti ini dia. Ini data X11, data X12, data X13, terus sampai variabel Y ya. Itu dia. Y-nya 43. Oke. Nah, pertama kita mau melakukan ini langsung aja, udah ada formatnya kok. Kita mau melakukan uji validitas sama uji reliabilitas. Nah, kalau kita lihat hasilnya ada di sini. Nah, ini dia. Ini ada uji validitas untuk
pertanyaan X1-nya. Ya. Oke, caranya gimana? Untuk X1-nya caranya analyze scale reliability. Nah, di sini kita pilih yang X1-nya. Kan? Kemudian kita pilih statistik, pilih scale if item deleted. Nah, ini sebenarnya ada beberapa cara untuk uji validitas ya. Tapi saya pakai cara yang ini dia. Mau pakai cara mana aja boleh. Yang penting valid. Continue. Oke. Nah, muncul nih. Nah, ini dia kan. Ini untuk yang item total statistik. Ini untuk uji validitas. Kalau reliability-nya ini untuk uji reliabilitas. Nah, jadi yang diambil itu nilai di kolom corrected item total correlation. Contoh, X11 nilainya 0,658. Maka ada di sini. Nah, ini dia. Ya, tuh. X12 nilainya 0,646. Nah, ini dia. Sampai X10 0,680. Nah, nih. Nah, ini namanya R hitung. Nah, itu dia. Jadi, nilai di kolom corrected item total correlation itu nama lainnya adalah R hitung ya, R hitung. Nah, untuk R tabelnya 0,11 itu didapat dari tabel R. Ini dia. Jadi ada namanya tabel R ya. Sebenarnya tabel R ini bisa di-download di Google. Ada kok di Google tabel R ya. Seperti itu. Nama lainnya itu R tabel atau nilai kritis R. Nah, kan jumlah respondennya ada 316 ya. Jumlah respondennya ada 316. Kita cari aja. Nah, N sebenarnya rumusnya N dikurang 2. 316 dikurang 2 berarti 314. Nah, ambil yang ini 314. Nah, ini dia. Jadi nilai R tabelnya yang ini. Nah, itu dia nilai R tabelnya di baris 314. 0,11 R tabelnya. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, dikatakan valid kalau R hitung lebih besar daripada R tabelnya. Ya udah, berarti udah valid. Semua nilai R hitung 0,658 lebih besar daripada 0,11. 0,646 lebih besar daripada 0,11. Berarti semua nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nah, berarti semua pertanyaan dari X1 sudah valid. Begitu juga untuk X2. Yuk kita praktekkan untuk X2-nya. Analyze scale reliability. Tinggal kita ganti yang X2-nya. Ini kan? Kemudian kita pilih OK. Nah, ini X2-nya. Lihat nilai di kolom corrected item total correlation. 0,559. Nah, sama kan? 0,559. 0,577 sama 0,599. Mana dia? Di sini ya. Nah, sama. Nah, begitu juga selanjutnya untuk X3 sama Y. Jadi teman-teman bisa praktekkan sendirilah untuk X3-nya, tinggal dicek ya. Pokoknya nilai R hitung itu di kolom corrected item total correlation. Nah, ini untuk X3-nya juga udah valid. Nilai R hitung di kolom corrected item total correlation. Semua nilainya sudah di atas 0,11. Begitu juga untuk Y-nya ya. Untuk Y-nya. Ini untuk Y-nya. Nah, ya. Oke. Nah, baru masuk ke ini. Ke uji reliabilitas. Nah,
kita lihat nilai Cronbach alpha-nya. Sebenarnya udah dapat Cronbach alpha-nya. Ya dari atas tadi, ini Cronbach alpha untuk X1 0,909. Cronbach alpha untuk X2 0,751. Cronbach alpha untuk X3 0,863. Cronbach alpha untuk Y 0,907. Ya, Cronbach alpha-nya semua dikatakan reliable kalau lebih besar daripada 0,6. Ya, Cronbach alpha-nya semua sudah di atas 0,6 ya, berarti sudah reliable. Nah, baru masuk ke uji normalitas. Nah, sekarang kalau uji normalitas kita menggunakan skor total ini. Nah, udah ada. Ini skor totalnya di SPSS. Nah, nih X1, ini skor total X1, skor total X2, skor total X3, skor total Y. Ini tinggal kita hapus saja. Nah, sekarang kita mau regresi. Caranya analyze, regression, linear ya. Nah, kita masukkan Y-nya di dependent, X1, X2, X3, pilih statistik, centang collinearity, continue, pilih plot, Z-spread-nya di sini, S-recit di sini, checklist histogram sama normality, continue, pilih save, pilih unstandardized ya di bagian residual, continue, oke. Muncul outputnya, muncul variabel baru. Nah, nih variabel baru muncul namanya res. Nah, ini yang kita uji normalitasnya, variabel res. Caranya pilih analyze, non parametric, legasi, ini dia one sample ya. Kita masukin variabel baru tadi yang res tadi, residual. Kemudian kita pilih exact. Nah, dia continue, oke. Nah, muncullah hasil uji normalitasnya nih dia. Namanya tabel one sample Kolmogorov-Smirnov. Lihat nilai di baris exact to tail 0,459. Udah ada di sini. Nah, ini dia. Dikatakan memenuhi asumsi normalitas residual apabila nilainya lebih besar daripada 0,05. Berarti nilai eksaknya 0,459 sudah lebih besar daripada 0,05. Berarti asumsi normalitasnya terpenuhi. Nah, ini pengujian normalitas dari grafik ya, udah ada. Ini dari grafik. Kalau titiknya, ini kan titik-titik sebenarnya. Dekat dengan garis yang hitam ini berarti dia normal. Nggak terlalu jauh lah, itu dia titiknya. Kalau kurvanya bentuk simetri, ini kan simetri, berarti normal. Oke ya. Baru masuk ke uji multicol, kita lihat nilai di kolom fifth-nya. Nah, dikatakan nggak kena multicol kalau nilainya di bawah 10. Ya, kalau di bawah 10 berarti dia nggak kena multicol. 4, di bawah 10, 1,389 di bawah 10, 4,148 di bawah 10 ya. Itu nilainya diambil nilainya di kolom fifth. Nah, ini dia di kolom fifth ini. Nah, kemudian masuk ke dalam uji hetero. Nah, kita harus run lagi untuk uji hetero. Pertama pilih transform, pilih compute variable. Kita harus membuat variabel baru namanya absolute residual, ABS rest. Jadi kita absolutkan ya residualnya. Nih. Kemudian pilih OK. Nah, baru kita regress ya. Kita regress dengan variabel dependentnya tuh absolute residual. Nah, itu dia. Ini kita masukin X. Memang seperti itu aturannya. Ini dia. Jadi variabel dependennya bukan Y, bukan ketepatan, tapi absolute residual. Ini untuk uji hetero. Nah, ini dia muncul nih. Di sini dependent variabelnya, perhatikan ya, di sini dependent variabelnya bukan Y, tapi absolute residual.
Nah, ini sudah saya buat, saya warnai nih. Nah, ini dia. Nah, dikatakan lolos kalau nilai sig-nya di atas 0,05. Ini di atas 0,05 juga. Yang ini juga di atas 0,05. Ingat ya, variabel dependennya bukan Y untuk uji hetero, tapi absolut residual. Ini dia. Karena nilainya di atas 0,05, nilai sig-nya untuk X1, X2, X3, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, baru regresi berganda sebenarnya sudah ada hasilnya ya. Nih, yang di atas tapi yang variabel dependennya Y. Nah, ini dia di tabel koefisien. Tuh. Nah, ini dia. Jadi cukup lihat kalau nilainya positif berarti berpengaruh positif. Ya, X1 sistem ERP kan nilai koefisiennya positif. Berarti X1 berpengaruh positif terhadap Y. Nah, tapi kalau X2-nya ini kompetensi SDM ya, itu berpengaruh negatif. Ya, karena nilai koefisiennya negatif 0,201. Kompetensi SDM berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Semakin kompetensi ya, semakin dia kompetensinya semakin bagus ya, maka dia semakin tepat. Keterlambatannya semakin turun. Sebenarnya kalau dilihat, oke, udah pas lah ya. Kemudian, nah untuk kompleksitas, ya, kompleksitas, Y-nya itu keterlambatan ya. Y-nya keterlambatan. Oke, keterlambatan. Kompetensi keterlambatan. Y-nya keterlambatan, oke, nggak apa-apa. Nanti bisa diganti variabel Y-nya itu keterlambatan pelaporan keuangan. Oke, sip. Nah, jadi kemudian untuk kompleksitasnya juga berpengaruh positif dia. Ya, karena nilainya positif 0,489. Jadi variabelnya itu cocoknya keterlambatan nih cocoknya. Semakin sistem ERP-nya semakin tinggi, dia semakin terlambat. Tapi kalau kompetensinya semakin tinggi, keterlambatannya semakin kurang. Makanya dia cocok negatif ya. Variabelnya keterlambatan cocoknya. Ya. Nah, kemudian kalau uji F. Nah, ini untuk uji pengaruh simultan. Ini juga udah ada uji F. Ini dia, di kolom ANOVA. Nih. Nah, di sini teman-teman lihat regression, kan ada regression di kolom DF3. Itu artinya X-nya ada 3, X1, X2, X3. Residual itu nilainya 312. Dari mana angkanya 312 itu? Kan total sampelnya itu ada 316 ya. 316 dikurang X1, X2, X3 sama Y. Kan variabelnya ada 4. Berarti 316 kurang 4 sama dengan 312. Inilah dia namanya DF untuk residual. Nah, itu dia 312 ya. Nah, ini digunakan untuk mencari nilai F tabel. Nah, DF1-nya 3, DF2-nya 312. Nah, ini untuk mencari F tabelnya pakai rumus ini. Alfanya sudah ketentuan 0,05. Jadi F tabelnya 2,633. Nah, ini untuk di sini, ini F tabelnya. Nah, ini namanya F hitung. F hitungnya 584,675 ya. Lebih besar daripada F tabel. Nah, itu dia. Sama juga nilai sig-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Artinya X1, X2, X3 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Y-nya. Seperti itu dia ya. Oke. Nah, kemudian baru uji T. Kalau uji T udah ada juga. Ini uji T-nya. Nah, di sini juga nih uji T. Nah, di uji T ini namanya T hitung ya. Ini saya udah pindahin. Nah, ini namanya T hitung. Nah, ini T hitung. Ini kalau T hitung itu kita harus nyari nilai T tabelnya. Nah, kalau T tabel dia menggunakan ini rumusnya T tabel. Nah, ini dia. Kita cukup ngambil yang DF-nya aja sama alfa. Dapatlah T tabelnya
Tadi 1,96 ya, 1,96. Oke. Nah, jadi kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya, berarti dia berpengaruh signifikan. Contoh T hitung untuk X1. Sistem ERP T hitungnya 13,507. Ini dia kan. Ingat, kalau mau ngebandingin T hitung dengan T tabel itu harus dianggap positif. Makanya ada tanda mutlak. Nah, itu dia. Itu dianggap positif ya kalau mau dibandingkan T tabel. Karena lebih besar daripada T tabelnya, ya, T hitungnya, dan nilai sig-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dia berpengaruh positif dan signifikan. Nah, tapi kalau X2-nya dia negatif. Nah, dia negatif signifikan. Lihat T hitungnya X2, kan negatif kan? Negatif 2,494. Tapi dia harus dianggap positif kalau mau dibandingkan dengan T tabelnya. Itu dia kan? Dianggap positif. Dan sig-nya 0,013 lebih kecil daripada 0,05. Itu dia. Berarti berpengaruh signifikan. Begitu juga X3. Terakhir R2-nya bisa dilihat di sini ya. Ini R2. 0,849. Jadi pengaruh keseluruhannya 84,9%. Oke, terima kasih.